Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai PPN JLN atau PPN Jasa Luar Negeri. Yang mana ini adalah, kalau normalnya gitu ya, kalau PPN eh, terkait dengan barang impor, itu kan biasanya lewat bea cukai ya. Jadi ada di situ sudah dipungutnya oleh bea cukai PPN-nya. Nah, dalam hal PPN JLN, jasa luar negeri, itu yang memungut dan menyetorkan adalah pihak yang mendapatkan jasa tersebut gitu. Jadi misalkan gini, katakanlah sebuah perusahaan gitu ya, kemudian mempekerjakan tenaga IT dari luar negeri misalkan, katakanlah dari Jepang misalkan gitu. Nah, kemudian orang Jepangnya ini memberikan jasa IT-nya ke perusahaan di Indonesia, artinya kan di situ ada transaksi PPN dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, bentuknya jasa, bukan barang. Karena dia bentuknya jasa, maka PPN yang dikenakan, yang dipungut adalah langsung ya. Jadi perusahaan tersebut ya, perusahaan yang mempekerjakan tadi itu harus menyetorkan sendiri PPN JLN-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya ilustrasi PPN JLN dari sisi pemungutannya. Nah, untuk tarifnya sendiri sebenarnya sama dengan PPN yang lain, ya ini 11% kalau sekarang ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama alurnya dulu ya. Jadi pada saat katakanlah transaksinya sudah selesai, sudah dibayarkan gitu ya, kontraknya katakanlah dibayarkan, misalkan katakanlah nilai kontraknya tadi 100 juta misalkan, 100 juta rupiah. Nah, eh, untuk pembayaran PPN-nya gimana, kemudian nanti bagaimana cara menginput setoran pajak tadi ya, setoran PPN JLN tadi ke dalam e-faktur. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, pertama adalah kita akan coba membuat SSP-nya dulu ya. Jadi SSP-nya misalkan kita pilihnya di sini PPN dalam negeri ya. PPN dalam negeri, kemudian jenis torannya itu adalah PPN 102 JKP dari luar daerah pabean. Jadi di sini kita pilihnya yang 102 atau 102. Kemudian masa pajaknya kapan? Misalkan katakanlah Juni gitu ya, 2024. Kemudian subjek pajaknya di sini bisa kita tulis NPWP sendiri atau NPWP lain atau non NPWP. Nah, untuk yang non NPWP misalkan ini bisa kita kasih 000 di sini. Kemudian untuk kode KPP-nya itu kita harus tulis gitu ya, kode KPP di mana kita terdaftar. Misalkan katakanlah kalau di Madya Bekasi misalkan 431 misalkan. Atau misalkan di tempat lain katakanlah di bisa 012, bisa berapapun ya. Jadi di sini tentukan berapa kode KPP di mana perusahaan yang mendapatkan jasa ya, jadi yang mempekerjakan ini dia berada di kode berapa. Itu bisa terlihat di nomor NPWP kita ya, gitu. Tapi karena ini sifatnya kita bayar sendiri atau store sendiri, maka silakan gunakan atau bisa juga kita gunakan NPWP sendiri. Nah, kemudian nilainya berapa? Misalkan tadi ya, katakanlah 100 juta ini kalau PPN-nya kan berarti tinggal kita kalikan 11% ya. Misalkan, katakanlah kalau tadi nilainya misalkan 100 juta, nilai kontraknya, berarti PPN-nya kalau sekarang berarti kan kita kalikan 11%. Berarti 11 juta. Itu kalau nilainya tadi belum termasuk PPN. Tapi kalau misalkan ternyata katakanlah 100 juta ini sudah termasuk PPN, maka kita akan coba cari dulu DPP-nya ya, dengan cara kita kalikan 100 dibagi 111. Nah, 90 juta, 90 ribu, 90 inilah yang dimaksud dengan DPP ya, dasar pengenaan pajaknya. Artinya nilai ini yang belum dikalikan PPN 11% tadi. Gitu. Jadi inilah yang nanti akan kita masukkan ke nilai DPP ya, seperti itu. Kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan ternyata angka 100 juta nilai kontraknya tadi itu sudah termasuk PPN. Tapi kalau 100 juta itu belum termasuk PPN, ya sudah, berarti 100 juta langsung kita kalikan 11%. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk PPN-nya berapa? Ya berarti tadi ya, kalau untuk mencari PPN-nya, berarti di sini 100 dikalikan 10 per 111. Nah, inilah PPN-nya ya, seperti ini. Jadi kurang lebih itu untuk mencari nilai PPN. Oke, ini sudah ya. Jadi
ketika misalkan kita sudah bayar sendiri ya, misalkan tadi katakanlah 100 juta belum termasuk PPN ya, berarti di sini 11 juta. Oke. Oke, 11 juta rupiah ini adalah nilai PPN-nya. Kemudian kita bayarkan seperti biasa buat kode billing terlebih dahulu, baru setelah itu dibayarkan, baru setelah itu kita masukkan NTPN-nya ya, seperti ini. Nah, tadi untuk jasa luar negeri sendiri itu ada beberapa ya. Jadi kalau dari eh, situsnya online pajak di sini, kriterianya itu apa yang dimaksud pemanfaatan jasa luar negeri adalah ketika jasa tersebut itu secara nyata-nyata digunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya, kemudian oke, di sini itu digunakan di dalam daerah pabean ya. Jadi syaratnya adalah di sini ya. Kalau di SE-nya sendiri, SE 14, 147 tahun 2010, itu PPN akan dikenakan atas jasa luar negeri dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean. Artinya, di luar daerah pabean itu bukan berarti dari luar negeri ya. Bisa juga di dalam negeri, tapi masuk luar daerah pabean. Misalkan kayak free trade zone gitu kan, berarti dia di luar daerah pabean gitu. Kemudian pemberian jasa luar negeri dapat dilakukan di dalam maupun di luar daerah pabean sepanjang kegiatan pemanfaatannya tidak menyebabkan orang pribadi yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini artinya ketika nanti misalkan pemberian jasanya itu membuat dia harus menjadi subjek pajak dalam negeri, artinya dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia tidak lagi dikenakan PPN JLN, tapi PPN biasa seperti itu. Jadi misalkan saya tadi ya katakanlah dari Jepang gitu, kemudian bekerja di sini nih sebagai tenaga IT tadi gitu. Ternyata saya tinggal di sini lebih dari 183 hari, anggap aja 1 tahun gitu ya. Maka di sini artinya akan muncul mekanisme biasa, bukan mekanisme PPN JLN lagi. Artinya saya harus di sini berarti ya sudah berarti saya ini dianggap sebagai BUT gitu ya, bentuk usaha tetap. Artinya nanti ketika BUT maka pengenaan pajaknya seperti PPN biasa gitu. Jadi saya yang harus memungut, bukan klien saya atau bukan rekanan saya yang memungut PPN-nya. Seperti itu. Kemudian di sini yang nomor 3, kegiatan pemanfaatan jasa luar negeri dilakukan di dalam daerah pabean dan JKP dari luar negeri dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Artinya di sini bukan hanya statusnya itu bukan hanya sebatas PKP saja ya gitu. Jadi di sini oleh siapapun dalam daerah pabean. Artinya siapapun baik itu PKP maupun non PKP ketika dia memanfaatkan jasa luar negeri maka dia tetap harus memungut PPN. Dia harus menyetorkan sendiri PPN-nya. Dengan cara apa? Eh, ini ya, dengan cara tadi menyetorkan billingnya tadi dengan kode 411211-102. Kemudian tadi di sini PPN JLN luar negeri tidak melihat status penggunaannya entah pribadi atau badan maupun sudah menjadi PKP atau tidak gitu ya. Eh, jadi ini sama seperti ya impor lah ya, impor seperti biasa. Kalau impor itu kan eh, tidak mengenal PKP juga ya. Jadi walaupun dia bukan PKP, walaupun dia orang biasa gitu, ketika dia bawa barang dari luar negeri, kan tetap akan dikenakan PPN oleh bea cukai kan seperti itu. Jadi PPN JLN pun sama ya. Jadi sebenarnya eh, kenapa? Jadi karena biar apa ya lebih seimbang gitu ya, lebih adil gitu ya. Karena barang kena pajaknya sudah dikenakan PPN dipungut oleh bea cukai, maka jasa pun juga harusnya tetap terutang PPN walaupun dia harus setor sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya mengenai PPN JLN. Nah, sekarang sesi yang kedua adalah kalau misalkan tadi sudah kita bayarkan, kemudian eh, NTPN-nya sudah dapat gitu. Nah, bagi si PKP, bagi si penerima jasa, seperti apa perlakuan pajak masukannya? Karena PPN JLN ini dia bisa dikreditkan. Jadi sama seperti impor pada umumnya atau pajak masukan pada umumnya, dia bisa dikreditkan sepanjang memenuhi syarat pajak masukan yang dapat dikreditkan. Contohnya terkait dengan usaha, terkait apa di dikreditkan dalam jangka waktu 3 bulan atau 3 masa dan sebagainya ya. Nah, seperti ini untuk untuk pengkreditannya kita bisa pilih yang di sini dokumen lain.
kemudian pajak masukan. Di sini kita pilih pajak masukan, kemudian di sini kita bisa rekam, kita pilih yang tadi ya, dokumen lainnya, kemudian kita pilih rekam. Jadi ini adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya SSP yang sudah kita bayarkan tadi, yang sudah ada NTPN-nya, itu dianggap sebagai faktur pajak yang sah ya, dan itu bisa kita kreditkan. Nah, kita pilih di sini rekam, kemudian jenis transaksinya kita pilih impor BKP dan pemanfaatan JKP ya, dari luar daerah Pabean. Kalau kita geser ke sini, pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean, kita pilih yang nomor 1. Jenis dokumennya kita pilih normal, detail transaksinya kita pilih yang pemanfaatan JKP. JKP dari luar daerah Pabean kan berarti di sini ya. Kemudian dokumen transaksinya adalah surat setoran pajak. Kemudian nama lawan transaksinya siapa? Tadi ya, misalkan eh, pakai Hero Sagara misalkan gitu. Kemudian nomor SSP-nya berapa? Nomor NTP-nya tadi berapa yang sudah kita bayarkan tadi? Misalkan seperti ini ya. Gabungan kode, kemudian tanggal SSP-nya adalah tanggal pembayarannya itu ke kapan? Misalkan tanggal 26 Juni, kemudian masa pajaknya adalah masa Juni 2024. Kemudian tadi dasar pengenaan pajaknya berapa? Kalau misalkan tadi 100 juta belum termasuk PPN, maka ini karena berhubung ini simulasi ya, masih pakai tarif 10%, maka kita bisa ubah sendiri di sini jadi 11%. Baru kemudian kita simpan. Tapi kalau misalkan tadi ya, ternyata 10%-nya, 100 jutanya ini sudah termasuk PPN, maka kita bisa cari tadi, misalkan kalau 100, ini kan sudah termasuk PPN ya, maka untuk mencari nilai PPN-nya adalah kita kalikan, di sini berarti 10 dibagi 111. Nah, ini adalah nilai PPN-nya, 9 juta sekian. Gitu. Tapi kalau kita mau mencari nilai DPP-nya, berarti kita cari tadi 100, kita kalikan 100 dibagi 111. Ini adalah nilai DPP-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini kita pakai, katakanlah ini 100 juta, kemudian di sini berarti ya sebesar ini ya, kurang lebih ya. Oke. Ini kalau kita kalikan 11% ya. Oke, nah ini berarti 11%-nya berarti segini. Oke, baru kita simpan seperti itu. Kemudian simpan, kita pilih no kalau memang tidak ada lagi. Nah, dari sini, ini tadi ya, baru setelah itu, sebelum ini kita perbarui di sini, dan ini tanpa perlu kita bisa langsung, ini ya, jadi di sini tidak ada manajemen upload-nya, jadi langsung kita bisa pakai dokumen impornya di sini. Gitu. Jadi misalkan katakanlah kita bisa cek ya, masa 6 sekarang kita coba cek, posting masa 6, nah muncul di sini ya, muncul di sini satu dokumen pajak masukan. Gitu. Jadi ketika kita pilih dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak, itu tidak perlu kita upload karena nanti otomatis masuk ke pajak masukan kita. Jadi tinggal kita posting saja, nanti otomatis lapor ke tersinkronisasi dengan web e-faktur ya di PPN-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan cara menginput dokumen atau SSP dari PPN JLN atau PPN jasa luar negeri. Yang tadi yang harus diperhatikan pertama adalah PPN JLN ini itu bisa dikreditkan karena ini sama seperti kalau kita impor barang seperti itu. Hanya kalau untuk PPN JLN kita sendiri yang memungut ya, kita sendiri sebagai pengguna jasa luar negerinya itu yang memungut dengan cara membuat SSP sendiri, kodenya adalah 411211, kemudian jenis torannya adalah 102. Setelah itu kita bayarkan, baru setelah itu kita masukkan ke SPT e-faktur ya, di aplikasi e-faktur, kemudian kita pilihnya yang tadi dokumen lain atau dokumen yang dipersamakan, kita pilih pajak masukan, kemudian masukkan nomor NTPN-nya. Seperti itu kurang lebih
Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.